Makanya dibilang kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kesempurnaan cinta mungkin dari kata Allah itu sendiri mungkin sempurna. Oh iya. Iya. Kalau untuk kesempurnaan Cinta. Maksudnya disatukan semua ya. Iya. Disatukan semua. Cinta itu udah sempurna. Tapi Cinta yang bagus, cinta yang sempurna. iya, dengan mencapai kesempurnaan itu kita butuh seseorang yang berusaha menutupi kekurangan kita dan kita menutupi kekurangan dia untuk mencapai kesempurnaan itu yang namanya cinta. Saling melengkapi. Itu dia. Benar. Kita menggambar sisi kita yang terbaik ketika mendekati orang. Itu dia. Oh, kayak kau datang dari awal. Kayak kau datang cepet. Yo, kembali lagi ke Potong Podcast. Tongkrongan. Mari kita potong. Mari kita potong ya. Apa, Bu? Jangan mental, kekurangan aja. Oke, kita kali ini akan membahas tentang personality dari orang, masalah kekurangannya. Ya, mental isu lah ya. Mental ya. Bisa Kekurangan dibilang. seseorang. Baik itu, pasti kalau orang semuanya ini kita pasti pernah menyembunyikan kekurangan kita, baik itu ke teman, sahabat, keluarga, bahkan juga pasangan ya. Ini Kalau misalnya berawal dari pertanyaan, apa kekurangan diri kita di sini masing-masing? banyak. Yang paling menonton? Aku orangnya Ya, pelupa. lupa, kau selalu fokus Iya. terhadap satu hal. Itu apa istilahnya kalau pelupa yang tadi? Skip fokus. Skip fokus. Oh, sering skip fokus gitu. Iya. Contohnya gimana? Coba cerita. Contohnya gini ya. Aku kayak misalnya ke mall, Ya. parkiran, kunci kereta. Aku bisa ketinggalan kuncinya itu. Oh, teledor. Teledor. Oh, Itu teledor atau pelupa? Sama nggak? bisa juga lupa, bisa juga teledor. Teledor katanya gimana itu? Teledor memang teledor ya? Teledor. Atau sifat. Ya. Iya. Sifat. Iya. Nah, ya, aku orangnya gitu. Atau kau pernah misalnya sering skip fokus. Misalnya aku cari barang. Lupa yang bisa itu apa? Ya. Di mana kunci kereta? Ini misalnya kunci kereta. Misalnya kau. Iya, iya ngerti maksudnya. Ya kan? Mana kunci kereta? Ini depan kau, depan kau. Terus juga sering kayak gitu. Kemarin kau tinggal chargernya. Iya. 2 kali. Bolak-balik kau ke rumah gue. Ya, aku nggak tahu loh itu cara ngatasinnya itu gimana, nggak tahu. Tapi kok itu pernah? Pernah. Itu betul-betul pernah. Ini aku Pernah betul dan sering terjadi. Ketika barang udah di depan kau dan orang berusaha untuk nunjuk. Pernah. Ini kunci kereta. Sering. Jadi aku tahu kayak gitu. Itu lebih ke kekurangan sih, lebih ke mental ya, kekurangan. Nah, itu biasanya dia mendahulukan noise-nya dulu. Noise itu kayak kok nggak bisa di ruangan ini, kau semua tahu ada, tapi kok nggak bisa fokus akan satu hal. Ketika orang lain nunjuk, kau dari general ke apa dulu fokus. Jadi kau misalnya kau di dalam lorong jalan, terus di lorong itu ada segala macam lukisan, ada orang lewat temen kau gitu kan. Horor nih. Nggak horor kan? Enggak horor, tadi kampus di mana terserah lah. Lorongnya. Oh ya. Nah, kau berusaha membuat itu terjadi ya sebagaimana mestinya. Kau ngerasa kau di situ jalan sendiri. Iya, nggak ada orang. Nggak ada orang. Anggaplah patung. Iya kan? Tapi ketika orang panggil, but, ini gini dulu. Iya betul. Di depan. Sumpah kayak gitu aku. Jadi kan orang menganggap kan aku itu sombong. Padahal aku ya nggak mau ngapain kali, nggak mau anggap kali. Takutnya salah. Iya, Kau bangun ulang fokus kau lagi. Ya aku nggak tahu itu penyebabnya itu aku nggak tahu kenapa. Ya, Terus? penyebabnya mungkin karena dia dulu sering itu tadi ya mikir harus nggak ada orang dengan sengaja. Tiba-tiba pas sudah terlatih semua itu dilakuin secara tidak sengaja. Akhirnya terbawa-bawa semuanya.
dari dia yang nggak tahu, dia menganggap orang tuh nggak ada, akhirnya dia terlatih sampai udah umur segini dia ngerasa yang dia tahu cuman itu aja gitu. Fokus yang pertama itu tadi gitu. Gini, aku dulu pernah dibilang orang tua, dulu kan aku SD kayak ada kayak apa namanya itu, Penyakit. gini ada kayak perlombaan. Ah. Perlombaan apa? Busana muslim ya? Busana muslim. Serius kok? Pernah ikut busana muslim? Ya cowok. Pakai sorban gua. Oke. Mungkin gua pernah dapat apa namanya istilahnya kalau orang ketakutan terhadap satu hal fobia. Fobia. Bukan fobia, apa namanya? Tekan, press. Bukan ada lagi. Ayo guys, pikir. Ayo. Nah, Trauma. pernah nggak kau di Tapi- depan waktu kecil terus Ya itulah. dilihatin Ini belum orang selesai nih. Iya, iya. Belum selesai nih cerita aku. Belum selesai. Aku pernah ikut dulu lomba itu SD itu ada busana muslim, lomba azan dulu ya. Azan apa? Azan. Udah kamu mati sholat. Itu komat. Oh, ya. Kan. Jadi aja dulu. iya aja. Sama apa itu Gamis yang ya? menggambar itu kaligrafi ya? Ya. Nah itu jadi orang tua aku pernah bilang anggap aja itu semua patung, biar aja anggap kau itu sendiri di panggung itu. Itu pada saat- anggapin aja itu pas aku SD. Oh, Jadi aku beranggapan aku dulu itu pemalu, yang betul pemalu. Oke. Jadi aku nggak bilang trauma sih, pressure, ya kan? Dan mindset yang dibentuk sama ini siapa yang membentuk mindset kau? Maksudnya Allah. nyodor. Oh. Mama apa? Mama. Oke, jadi kita di sini sesi psikiater. Konsultasi kemudian. Terus mama aku bilang apa? Hah? Oh, Ya gini, besok sebenarnya yang mengajukan itu mamaku, misalnya kenapa nggak ikut ini gini. Jadi ada memang motivasi pengen ikut lagi nih ya, aku coba. Pas itu aku orangnya keringat dingin. Jadi sebelum masuk panggung, Demam panggung ya? Demam panggung. Pernah aku waktu itu ajan lah gue kan, salah. Apa yang mau aku apain? Aduh aku bingung nih. Allah Akbar. Allah. Biar kau tak beneran. Gitu ya gue kan. Apa ya gitu kan. Oh. Ini aku bukan ngecek-ngecek kan, memang betul terjadi ya kan. Jadi Pada saat lomba. terus bingung sejenak aku jangan. Lalu tuh ada yang bilang ini Allah Akbar. Ya itu langsung lah aku ikutin ya kan. Ya udah jadi habis turun dari panggung tuh betul puasa aku juga. Jadi kayak aduh, malu kali aku gini-gini. Ya akhirnya memang nggak pernah menang sih. Kalau nggak salah itu juga ada namanya, panik attack kalau nggak salah. Dia tiba-tiba kena serangan panik. Iya, awalnya oke. Bisa aja pada saat dia manggung, bisa aja dia pada saat dia perform di atas panggung. Yang biasanya itu bisa kena juga sama orang yang bahkan udah maksudnya Profesional. dalam bidang itu. Misalnya Iya. host, MC. Kok itu kayak berarti dia kurangnya cara mengatasin itu. Enggak, memang bisa terjadi ke semua orang panik attack. Soalnya kan misalnya kayak MC itu kan, Bahkan- misalnya MC sekalipun kan bisa mengalami panic attack. Cuman karena jam terbang dia yang bisa dia tahu gimana cara Bisa dia ngatasin handle, panic attack iya. itu ya. Akhirnya dia bisa mengatasin biar panic attack dia tuh nggak kelihatan sama orang. Dan biasanya, kalian sadar nggak? MC itu biasanya 2 orang. Iya. Nah, itu gunanya. Mungkin bisa jadi kan, saling support. Ya. Mungkin yang rekannya ini dalam pressure, panic Iya. attack tadi. Itu sih, itu salah satu contoh dari kau. aku sebenarnya dari awal kita udah pikiran ya udah anggap orang tuh patung atau apa. Pas di panggungnya itu wah gila. Bahasa Ibrahim itu pakai Padahal gaya. iya. Padahal kita udah prinsip kan, oke anggap semua patung. Tapi pas udah betul-betul maju dipanggil nama kita, wah. Ya sih. Itu loh makanya pentingnya pendidikan orang tua tadi kan. Iya. Kita pernah bahas gimana orang tua mendidik anaknya itu bakal apa juga ya, berpengaruh terhadap anaknya itu pas di masa depan juga. Pastilah dari dini. Makanya seharusnya mamamu bukan bilang jangan ada orang gitu. Mama. Tapi iya, tapi mamamu mungkin bisa bilang dilatih ya kan mentalnya. Orang itu cuman liatin kau, bukan ngejek kau gitu. Habis mungkin dilatih dari lingkungan, kok dikenalin sama orang-orang baru, dilatih gitu, dilatih ngomong sama orang baru,
Akhirnya nanti pas saat kau ada panggung, kau nggak canggung dengan hal itu gitu. Kalau aku ya Kurang gitu, apa? aku sama kayak kau juga sih, tapi aku nggak di doktrin kayak gitu sama orang tua aku. Kayak aku karena nggak didoktrin, nah makanya aku nengok orang. Akhirnya aku pas aku dapat panggung, canggung, habis itu aku nggak tahu mau ngapain, karena aku nggak tahu nggak harus ngapa-ngapain, karena nggak dikasih tahu sama orang, nggak ada yang ngasih tahu aku lah, nggak ada yang bimbing aku. Kau harus Pak. Aku udah tahu kalian apa. Iya apa ya orang ngomong apa ya? Orang kan Orang ini nggak tahu ya. Iya, ini kan kita paham. Nggak nih, buat aku kebetulan ketawa tadi buat sumpah. Yang mana? Nggak, buat gua. Tadi kan tahu buat gua. Oh ya, oke. Kita gimmick ketawa aja. Iya. Makasih ya. Biasanya gini kata orang. Ya udah nggak usah lari bicara apa tuh udah aja. Temperamen sih. Temperamen. Oke, jelas temperamen itu apa? Jadi emosional gitu menanggapi masalah. Emosional. Nah, aku lost control. Sadar nggak sadar, ya udah aku marah sama seorang secara emosional gitu. Tapi habis marah, aku ngomong apa tadi anjing? Kau sesali. Sesali dan aku minta maaf langsung biasanya. Biasanya kebanyakan ya. Jadi ada cerita juga kalau KKN aku ya. Jadi Itu baru-baru ini. baru ini bukan KKN. Mungkin karena di situ aku untuk posisinya lagi bungkus-bungkusin Kanan. bukan cewek sih. Ya makan, bungkus. Bukan sabun masih ke dalam Oh. botol sabun cair. Lagi KKN sabun cair. Iya. Oh, ya. Dia nih sih duduk aja gitu. Ah, NGCK. Jadi aku marah ke dia. Oh. Ngetel lah banyak ngetel gitu. Aku marah ke dia dan itu betul-betul literally marah. apa yang kau bilang? Aku bilang duduk aja lo. Apa yang harus Cewek? Oh lah. Cewek iya kali. Cewek berapa? Kayak gini, bahas temperamen tadi, berarti kok ada kesel juga tuh belakang sebelumnya kan? Ada dongkol juga kan? Ya. Sebelum hal itu terjadi. Iya. Aku dulu kalau marah biasanya mendam. Itu mungkin yang membuat aku Saya emang kayak gitu. Kayak mana? Kok temperamen? Habis kok marah mendam gimana ya? marah. Maksudnya mendam dulu. Diam aja dulu. Nah, Iya, gini. nanti kau udah kelewat batas. Meledak dia. Aku BO om. Apa itu? Pernah juga. BO om. Anjing. BO. BO om. yang tadi BO om. Bom. BO. Booking. pernah juga yang tadi kasus tadi ya udah langsung minta maaf. Dia dulu SMA gitu. Orangnya memang Yes. temperamen tapi gak dinampainnya, dia mendem dulu. Nanti udah lama dua. Nggak, aku kalau SMA mandang dia idealis. Mana dia? Iya, kehendak dia dulu. Idealis itu Karena maksudnya dia gimana? idealis. Oh, Egois. prinsip dia, iya. Prinsipnya dia. Iya. Pas kepala Makanya lu apa anak ini? Aku lu kurang. Idealisnya dia itu. terus temperamen kayak hal-hal aku lagi suntuk misalnya kan tapi digarain orang biasanya aku nggak ada temperamen aku tapi kalau nggak ada temperamen aku lagi hal-hal sekedar nongkrong aja ya orang ngeliat aku kayak aja kayak orang yang nyantai. Jadi kau temperamen ini masalah mood juga. Bisa jadi tapi kadang biasanya muncul Iya, maksud aku bisa muncul nggak gitu? Misalnya kita lagi gini, misalnya kita lagi gini kan ngomong gini, tiba-tiba ada yang tiba-tiba kau pertama mood kau itu memang enak, tiba-tiba ada kata-kata yang sakit hati kau bisa gitu, Iya, bisa. udah bisa ya, bisa terjadi tanpa rencana ya. tanpa rencana aku Tapi berarti harus sakit hati kali kan? Iya. kata itu. Iya. betul nyakitin dan posisinya aku itu terkadang kemudian lagi buruk ya. Tapi nggak harus dia aja sih yang kayak gitu. Semua orang mungkin bisa kayak Nggak. gitu sih kan. Tapi ini enggak. parah meledak. Iya. Kalau Yang tahu Kita bisa ngontrol kok dia buang gitu. Dia Ah. meledak. Enggak, soalnya sakit. Ya nggak tahu lah ya. Kadang ada orang juga kok sakit hati itu nggak mengeluarkan dengan emosi. Karena Iya. dia nggak nyaman di lingkungan itu buat kadang. Misalnya dia udah nyaman di lingkungan itu kadang Ya, boleh cerita. orang yang emosi. Yang kayak misalnya orang emosi itu kadang kayak mana ya? Ada yang kayak preman itu kan kadang dia nganggarin lingkungannya. Kenapa dia berani di lingkungan itu dia emosi? Karena dia kenal lingkungan itu loh gitu. Nah, itu dia. Maksudku
mungkin kalau kita individualnya ya kenapa kita berani emosi Macet. karena kita mungkin sebelumnya udah tahu dengan lingkungan sekitar situ gitu. Kayak dia sama kawan KKN ya mungkin dia sebenarnya dari awal udah dongkol kian gitu kan. Jadi mendam sih. Mendam Iya, habis itu iya, lepas Tapi ya. nggak dibicarain gitu. Oh ya, biasanya aku ngasih itu 3 kesempatan sampai aku betul-betul meledak. Sama dia dikasih tahu atau Tahu. udah aku bilangin, Melunjak. aku diem aja gitu. Melunjak kedua, baru yang ketiga aku biasa meledak, kayak gitu. Nggak langsung meledak gitu, biasanya aku ingat-ingat dulu nih orangnya apa yang udah aku kasih tahu, tapi kok Ya, nggak ada ngertinya. Biasanya ya udah aku kasih tahu gitu. Oh sama cewek nggak pernah ya? Sama Sama cewek? nggak pernah sama sumpah Pak. soalnya kan kadang cewek yang kadang bisa Iya. buat hal yang kayak Karena gitu. kok belum. Coba lah kalau saya pacaran. Faktanya Bukan pacaran Iya. aja sih, berkawan sama cewek kadang kayak cewek kan kadang kayak Ngelunjak lah. Iya. jadi faktanya nih fakta cewek Iya. kereta motor lah motor. tahu nanti kereta orang Medan doang Iya kan? Banyak nonton orang Jakarta nanti. jadi motor tuh kebetulan biasa dipakai namanya di KKN sih dipakai sama kawanku 2 cewek ya udah dipakai masalah kunci hilang sebagainya nah bahasanya kayak tau lah Kak, skip semuanya sore ketemu lah itu kunci sama kawan aku ini udah dia itu asli marah tuh depan muka aku Oh ya. ya udah aku gak kayak mana ya sama cewek ini nggak bisa loh justru lebih terus Ya. gitu Bagus. nggak pernah aku sumpah nggak pernah Jangan sakiti wanita. iya betul ya udah aku sekedar nanggepinnya ya tetap cekcok Iya oke, tapi nggak tapi ya udah se-BO. cekcoknya kayak aku paling nanya kenapa kok bisa kayak gini gitu kan segala macam Iya ngerti. gitu Nanggapinya lebih halus lah. lebih halus sama Iya. nggak pernah aku sumpah nggak pernah sama cewek Janganlah, jangan. alhamdulillah Payah kok nanti dapat jodoh. iya serius. ya ngomongin soal jodoh Nah, berkaitan nggak? Hah? Berkaitan nggak? Berkaitan pasti Oh iya sih. betul nggak Udah jalannya aja seperti air. mungkin kita kadang PDKT ini berusaha untuk menyembunyikan siapa diri kita Oh iya, masuk. siapa diri kita Insecure. security itu Iya. kita kekurangan kita ditutupi Iya. yang tujuannya untuk membahagiakan belum pasti juga kita bakal hidup selamanya iya. Cakep bau, maksudnya aja. Betul Iya. kita berusaha untuk menyembunyikan siapa diri kita sebenarnya Oh iya, ngerti aku maksudnya kemana. Ya, lanjut. iya kan Ya kadang kan orang menutupin kelebihan dia sih, maksudnya bukan diri dia. ya. Dia menunjukkan kalau pribadinya itu bukan dia, misalnya contohnya orangnya itu nggak mau disuruh, semenjak dia ketemu pacaran atau sama anaknya dia berubah gitu, kayak lebih apa ya dibilang ya. Kau pernah dengar kata-kata yang kayak pacar didewakan, ibu dibudakkan? Ya sering. Ya. Itu menurut kalian gimana nanggepinnya tuh? Pas ibu kita ulang tahun, Anjing sih. apa kita memperlakukan hal yang sama dengan Iya, kita, betul. cewek kita? Betul. Oke tadi ada gangguan sedikit kita lanjut ya Sholat dulu tadi. Jod. terkadang kita kan di depan orang yang kita sayangi kita berusaha untuk menjadi orang lain di depan diri dia Ya, kita bukan diri kita. berusaha menutupi kekurangan kita di depan dia semua orang yang kita sayang pasti kayaknya hampir semua pernah ngalamin ini terkadang ya nggak semuanya Kalau aku nanggapinnya itu gimana ya? Yang kita tadi apa Neno? Pacar. Pacar didewakan, ibu dibudakkan. Ya kayak gitu gimana ya? Jujur aku ngelakuin nggak hal yang sama seperti apa yang aku lakuin dengan pasangan aku yang sekarang. Kenapa gitu? Ini- Kau juga punya kan? Kalau aku karena kata-kata itu muncul di otakku, habis itu aku melakukan hal yang sama. Aku ngelakuin apa yang kuberikan ke pacarku, juga kuberikan lebih ke ibu. Lebih Misalnya dari- kayak ya udah aku bilang sayang sama cewekku, tapi sama mama aku juga aku bilang sayang gitu.
begitu gitulah. Karena kan sifat naluri perempuan lah gitu. Nah, apa? Itu naluri perempuan emang kayak gitu, dia hatinya nyaman maupun itu pandangan dia buruk, yang penting hatinya nyaman, pasti jawabannya tetap iya. Banyak kasus juga si orang tuanya udah habis segala macam harta untuk menggalakkan dia, datang orang si cowok ini atau si cewek kalau pasangan lah kan, Nggak tahu diri. mahasiswa lah, ini bahasannya mahasiswa mau wisuda nih, terima kasih ya sayang berkat Iya. kamu Dari nol. kita dari nol Dan nemenin aku dari Temenin nol. aku dari nol sampai siap skripsi sampai wisuda anjing. Padahal yang menemani dia. Terus kau udah habis berapa banyak tuh Iya. kalau kan Iya. kalau Itu tapi udah orang pertama yang kau terima kasihkan itu malah orang lain. Tai. Pasti kita pernah kayak gitu. jujur ya. Iya. Aku iya. Tapi Gini, nggak Ben pernah percaya. nggak punya perasaan, maaf ya Ros, bukan aku menjelekkan kau karena kau belum punya pasangan, tapi kayak gini, kau bilang ke sayang sama orang tua itu agak segan atau malu atau berat, pernah nggak? Aku pas sebelum pacaran Gengsi. iya berat. Iya kan? Kayak gini, aku Gengsi, pribadi iya betul, Kalau aku gengsi. pribadi ya. Tapi lama-lama karena mama aku juga janda dia bilang ya, karena nggak punya ayah. Iya. Udah lama lah gitu. Yatim. Kemudian kayak mama aku tuh kalau sama mungkin ya bukan aku aja sih, kayaknya sama semua ibu lah. Sayang sama anak laki-lakinya. Iya, Ya kan? pasti. Ya kan? Habis itu mama aku kalau misalnya misalnya aku lagi bandel gitu kayak nakal-nakal, besok aku goda-godain gitu. Itu mama aku langsung kayak salting sendiri, Yeah. ya kan? Jadi dari situlah, dari awal dari hal kecil kayak gitu lama-lama Dekat. membesar kan, membesar. Apanya? Kemudian yang ku kasih Apanya? kecil- membesar maksudnya ya kayak perhatian aku ke mama aku gitu kan, kadang entah cipika-cipiki sayang gitulah kan, kayak masih jadi kecilnya. Oke. Karena ibu pasti bakal mandang kita masih anak bayi. Itu ibu. Tetap jadi anak Ibu. kecil. Oke, balik lagi kita. Kok bahas orang tua kita jadinya? Iya, kebahasan. Oh, kita bahas pasangan dulu tadi. Storyline. Menurut kalian kenapa setiap pasangan, ini kita bahas pasangan lah kan? Kenapa setiap pasangan itu berusaha menyembunyikan jati diri dia dan dia berusaha untuk menjadi orang lain di hadapan orang yang dicintainya? Kenapa? That's why. Aku punya jawabannya. Kenapa? Karena itu sifat alamiah seorang laki-laki dan perempuan. Yang mana perempuan itu, yang sering gue bilang, perempuan hatinya mereka memikir dari hati, ya kan? Laki-laki juga, mereka karena tahu perempuan itu mikir dari hati, mereka membanggakan hatinya dulu. Hai bud. Action ya. Membanggakan hatinya. Hilang aku tadinya kan. Itu makanya laki-laki banyak yang kayak fake gitu di awal. Dan akhirnya pasti hubungannya nggak akan selanggang orang yang dari awal nggak fake. Dan itu bakal kejadian sedikit demi sedikit, waktu yang bakal membuktikan who are you. Iya. Siapa kau? Iya. Karena Pas- dia nggak akan bertahan di peran dia itu. Pasti dia bakal buyar dia. Dan banyak juga kasus yang udah nikah misalnya, Nah, pada saat pacaran dia bilang, aku udah kenal dia lama, iya. 5 tahun kami pacaran, tau nggak? Tapi Aku nggak- tahu dia siapa. Tapi nggak seru. Aku lebih tahu dia siapa, biar tahu, biar tahu. Begitu dihadapkan sama realita, Kaget awan. langsung, betul nggak? Langsung mampak dia keburukan semua. Langsung bercerita sama kawan-kawan ceweknya atau cowoknya soal keburukan. Tapi manusiawi sih gitu. Ya manusiawi kok, Manusiawi. siapa jadi Tapi berusaha untuk jadi orang lain, tapi itu jadi hal yang bisa membuatmu jadi bumerang buatmu nanti ke depan. Iya, pasti. pasti ya. Makanya aku sekarang nggak tahu kayak mana nanti. Kok misalnya dia tahu kayak mana? Bagus. Intinya quotes-nya, kalau kita berpura-pura, kalau kita menipu, pasti bakal ada imbasnya untuk kita. Karena menipu itu nggak selalu selamanya itu lancar. Titik ya. Aku mau bantah. Kenapa? Jadi kok misalnya kita menipu diri sendiri demi kebaikan gimana? Nggak ada. nggak ada kan? Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Malah Blunder bukan juga. masalah. Blunder juga kira kan? Blunder juga kan? Blunder. Karena menipu itu nggak bagus. Itu. Dan ketika kau mendekati
orang yang kau cintai, pada saat itu kau pada saat dekati itu kau jadi orang lain, nggak jadi dirimu sendiri. Dan ketika juga dia sadar nanti lama kelamaan dia kok berubah. Iya. Padahal inilah aku misalnya. Inilah aku. Ini aku dengan semua kekurangan aku. Pasti kayak gitu. Tapi gini loh, aku misalnya orangnya nggak suka disuruh-suruh, itu kan jelek kan? Masa aku di depan dia Ya bad habit lah. Ya. Besan Jadi aku harus perbaiki nih. Tapi asli aku gitu, aku orangnya nggak suka disuruh. Ya kemudian kau jumpa sama pacarmu kan. Ah. Mau lah kau disuruh sama pacarmu. Bodoh nggak? Makanya Bodoh. tuh aku bilang. Emang bodoh. Aku nggak bilang ya. Nah, karena memang Bud, hal yang paling berat untuk dilakukan adalah menjadi diri sendiri di hadapan pasangan. Iya. Karena dengan kita menjadi diri sendiri, kita lebih mudah untuk memfilter dia. Karena kita cuma satu pikiran aja. Kita cuma bagaimana cara memfilter. Kita nggak dua pikiran, memfilter sama untuk menjadi orang lain itu. Iya. Kan terbagi fokus kita. Iya, menurut aku itu tadi. Tapi kan Ketika kau menunjukkan kekuranganmu di hadapan pasangan dan Iya. pasangan tersebut menerima sebagaimana Iya. mestinya dengan kekurangan semua, ya udah, Iya. Makanya kenapa? kau cinta. Makanya kenapa? Makanya Because kenapa cinta? even tuh Karena walaupun itu penting daripada karena Alasan mencintai. Ya. iya alasannya mencintai. Itu dia. tapi kan Menurut aku sebenarnya yang itu bagus. baik. Kok misalnya kan Baik, ini tergantung konteks. Seberapa lama topengmu bakal kelihatan di belakang. Peter Pan. Iya, Buka atau betul nggak? Ayo kan? Seberapa lama kau tahan berakting dengan karakter yang bukan dirimu? Iya. Kalau udah namanya, ya apalagi kalau udah namanya acting, pasti ada jangka waktu. Ya ada cut-cut-cutnya Ah, gagal pasti iya. ada. Iya. Bernarasi, berdialog. Kecuali kau acting, kemudian dari acting itu menjadi peran utama kau, karakter utama kau. Nah itu baru mungkin bisa dibilang menjadi hal yang baik. Menurutmu seberapa penting kita menunjukkan kekurangan, menunjukkan siapa diri kita sebenarnya di hadapan pasangan? Itu tergantung kapan sama apa fungsinya sih. Misalnya kapan, kalau misalnya kekurangan kita kan kita nggak selalu waktu harus kita kasih tahu kekurangan kita gitu. Karena kita juga yang laki-laki gimana sifat alamiahnya harus merasa apa ya, laki-laki apa kayak Mengimak. gentle gitu. Gengsinya ada, Dia laki-laki. pride-nya ada, Ya, pride sebagai laki-laki. patriarkinya ada gitu. Ya gitu sih, aku orangnya gengsian kali. Makanya Apalagi kalau depan cewek itu aku betul-betul gentle, Nah, itu. keren gitu. Kalau sebenarnya loser. Iya. Kurang kurang ya, gak denger aku. Enggak. Ya semua orang pasti pernah jadi pecundang dan dipecundangi lah Bu. Pirana tahu ya. Tapi Aku salah. Privasi. Itu privasi. berbahasa ya itulah pentingnya kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Balik lagi kok misalnya kita menunjukkan kekurangan kita, takutnya dia nggak nyaman. Pasti. Ya, itu. Ya, tapi apalagi kita udah sayang. Untungnya kan karena itu kita akhirnya tahu si cewek ini karena Gini. Iya. Oke gini, aku perjelas lagi. Iya, perjelas. Menurut aku, cinta itu adalah pada saat kau bisa hidup berdampingan dengan kekurangan seseorang. Oke. Pada saat kau bisa hidup dengan kekurangan seseorang, dan ketika kau ingin meninggalkannya, alasannya bukan karena ingin meninggalkan kekurangannya. Jadi, Dan pertanyaannya, kenapa kau bisa cinta sama dia? Kadang gitu. Kenapa kau bisa suka sama dia? Kenapa kau bisa sayang sama dia? Kenapa kau bisa cinta sama dia? nggak ada alasannya. Nggak ada alasannya. Nggak ada alasan. Tapi biasanya manusia jawabannya adalah karena dia baik, karena dia peduli, karena dia Nyaman sabar. sih. Tapi bukan malah kenapa kau bisa cinta sama dia? Alasannya kenapa?
Ya karena misalnya kan dijelasinnya pasti duluan kata karena daripada kata Iya. walaupun. Kenapa? Karena- ya sebelum selesai. ngomong karena juga. Ya itu ketika kau ditanya misalnya kenapa bisa cinta sama dia, ya walaupun dia kayak gitu, walaupun dia cuek, walaupun dia kadang egois, walaupun kadang dia pelupa, walaupun kadang dia pemarah, tapi di balik sifat itu semua dia sayang sama aku, dia cinta sama aku. Itulah kenapa aku bisa cinta sama dia. Bang. Ya. Itulah tadi cinta. Tapi orang- adalah ketika kau bisa hidup berdampingan dengan kekurangan seseorang dan kau menerimanya, dan ketika alasan muncul meninggalkan, ini kau pernah ada alasan meninggalkan, tapi kau nggak tahu lagi alasannya apa yang bakal kau cari. Apakah kekurangannya dijadikan alasan untuk meninggalkan? Enggak kan? Enggak. Ketika kau nggak dapat jawaban itu dan kau berusaha menerima kekurangannya, walaupun dia segala macam dengan kekurangannya, itu yang cinta. Kayak Ngomongin soal cinta, aku paling newbie di antara mereka guys. Karena aku cuma sekali pacaran dan itu cuma 2 minggu waktu SMP. bukan pacaran sih, gak diresik. Gak diresek. Persiapan ya. Ya persiapan, training aja itu. Aku orang yang non expert. Biar Oh. kami pun dibilang walaupun pacaran udah 4 tahun 2 tahun pun juga belum dibilang expert juga. Impor. Dari perkataan kalian tadi ya. Ekspor. Tadi kan ekspor kan? Tadi apa? Expert. Oh expert. Ya. Sorry. Tadi menurut kalian kayak mana? Ya gimana ya? Iya, Ya kan, karena kan aku tanya tadi, kenapa kau cinta kenapa cinta sama dia? Di balik kata kenapa harus ada karena kan? Oke. Tuh Iya yang nggak? paling make Mendasar. sense bagi aku, kayak misalnya ditanya, aku yang pribadi ditanya kenapa kau cinta sama dia, pertama karena aku nengok dia cantik, habis itu nengok Karena luan juga kan? habis itu karena dia enak diajak ngobrol kan. Ya, Enak. itu mungkin apa ya, iya salah juga. Tapi Karena kita membahas hati kan. Tapi besok kita kita menanyakan Mengklarifikasi. hatinya di situ. Kenapa aku mencintai dia? Iya. Kan? Malah kita menjawabnya logika. Iya, Iya. logika. Iya. Bukan dengan Karena Jawaban yang betul ya karena walaupun dia jahat, ya, walaupun dia cuek sama aku. Nah, itu. makanya question why, answer because. Besok Sambungilah. Artinya kalau orang nanya kenapa, pasti jawabannya itu pasti karena. Orang mikir mindsetnya gitu, logika. Oh, paham. Ngerti kan? berarti karena nih Han. Ya, Gua jawab. kenapa dia jawab karena? Karena ada pertanyaan kenapa. Iya, kenapa? Kita harus dan dia ulangan dijawab dengan bahasa. karena. Logika yang bermain saat ditanyakan. Kayak gini kita sebenarnya apa? Why dengan walaupun itu dibentuk itu sebenarnya kita nyakutin ke arti bahasa, literally bahasa atau makna ya. Makna. Ini kau salah. Iya. Kalau misalnya sama logika memang orang biasanya ketik jawab Iya. why, because jawabannya. Iya, itu maksud aku Kenapa? gitu. Karena Ya, jawabannya kan gitu. ngomongnya gitu. Kenapa gini-gini? Karena Tapi konteksnya di sini adalah yang diomongin adalah maknanya. makna ya kan. Oke. Gitu. Kalau misalnya orang kalian udah lama hubungan atau udah suami istri misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, dia ingin meninggalkan kalian dengan kekurangan, apakah kalian rela meninggalkan orang yang tidak bisa menerima kekurangan kalian yang hidup sudah 5 tahun misalnya dengan kalian di sini atau dengan kita di sini? Aku pasrah. Karena aku sadar diri. Karena aku banyak kekurangan. Bukan orang yang dia inginkan. Iya. Iya, aku pasrah. Aku nerima. Apalagi aku sadar diri orangnya. Aku nggak sesempurna itu. Mau gimana pun nggak bisa kita tolak hal itu. Iya. Karena hati dia yang berkenan. Iya. Hati dia udah. Jadi gini aja, sekedar cukup tahu aja. Oke. Fine.
Gitu sih aku. Kalau Itu salah kok dia. kalau aku pribadi misalnya di tempat sama orang yang seperti itu, aku iya sih, aku pernah cross check diri aku juga kan, kesalahan apa. Aku udah memilih kesalahan sih sebenarnya dari awal kan. Karena akhirnya endingnya seperti ini. Kalau aku nanggapinnya, kalau lanjut. Ya itu sih, aku udah titik. Kalau aku nanggapinnya, oke, kau nggak bisa nerima kekurangan aku, dan kau berusaha merubah diri aku yang sebenarnya. Iya. Kau nggak akan bisa merubah seseorang, kecuali orang itu yang mau merubah dirimu sendiri, diri kita sendiri yang mau merubah. Ya udah, kita cukup sampai di sini. Kalau kau nggak bisa nerima kekurangan aku, ya kita bukan bicara soal pasangan di sini, bukan soal orang yang mentolerir bagaimana kekurangan saling menutupi dengan kelebihan masing-masing pasangan. Karena itulah relationship, tentang menutupi kekurangan seseorang, berusaha menerimanya dan saling menutupi. Menurut aku jodoh adalah cerminan diri. Cerminan yang bagaimana? Kita dihadapkan sama cermin. Ketika kita bercermin, bagian sebelah kanan jadi sebelah kiri. Iya. Betul. Itu dia. Karena nggak boleh kanan sama kanan, jadi akhirnya bentrok nanti. Iya, Ya kan? itu dia. Prinsip jodoh nggak tahu ya. Ini diri aku pribadi yang aku dapat tersendiri. Filosofi dari jodoh adalah cerminan diri. Jadi intinya Ketika kita berjodoh, cerminan diri kita itu bukan siapa diri kita yang sekarang, Iya. melainkan Apa yang kita- siapa diri kita dengan kekurangan Iya. yang pasangan kita ini berusaha menutupi kekurangan kita, dan kita juga menutupi kekurangan dia. Iya. Itulah cerminan. Tangan kanan menjadi tangan kirimu, tangan Iya. kiri menjadi tangan kananmu. Begitu. Aku ingat kata papa aku dulu. Papa aku bilang pasangan itu orang sebaliknya sikap dari dirimu. Betul. Jadi ya misalnya dirimu pemalas, ya pasanganmu bakal rajin. iya. Iya kan? Jadi itulah makanya. Kalau aku memang udah dapat pasangannya kayak gitu, ya pertahanin. Karena mungkin kalau misalnya sejalan dalam arti kalau dia memang Pemikiran. satu pemikiran yang kayak kayak mana ya, hobinya sama, itu mungkin bisa. Tapi yang kayak gini, yang kayak misalnya kekurangan pribadi ya, yang kekurangan dari dalam diri kita yang ditutup, yang dilengkapi sama pasangan. Justru kok menurut aku masalah kesamaan itu nggak ada kaitan Masalah dengan jodoh kesamaan sih. itu mungkin jalan masuk kita untuk mempererat hubungan itu lagi. Iya oke, tapi masalah jodoh itu kayaknya nggak ada berkaitan sih. Soalnya kadang yang dibilang jodoh itu ya Jodoh nggak ada yang tahu, Bud. jodoh. Ya sambung lah, nggak usah Jodoh. dikejar-kejar. Ya gitu, kadang Dan menurut aku jodoh itu adalah konsep ketika kita mencari pilihan, bukan diberikan pilihan lalu ditetapkan untuk kita. Paham maksud aku? Gimana? Jodoh itu adalah takdir yang berupa pilihan dari diri kita sendiri. Kita mau nikah sama siapa? Itu bukan orang yang ditetapkan untuk diri kita. Kita yang mencari siapa yang pantas untuk diri kita. Karena kita dihadapkan sama banyak pilihan. Menurut aku itu konsep jodoh. Itu. jadi Ketika kau dihadapkan sama banyak pilihan dan kau berusaha untuk mencari, ketika kau mencari dengan kesempurnaan, kau bakal kehilangan yang terbaik. Seperti yang kau bilang kan, Bu. bukan aku, Denny Cagur. Jadi cabut. Denny Cagur. Oh, jadi cabut. Ya kan dari situ aku. Tetapi kebanyakan orang adalah berusaha untuk mencari Iya. kesempurnaan. Salah. Nah, itu dia. Salah sih. Kebanyakan Kesempurnaan. seseorang termasuk diri kita. Makanya dibilang kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, jadi kesempurnaan cinta itu salah. 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 Hati-hati kok. Ya, nggak apa-apa. Kesempurnaan cinta mungkin dari kata Allah itu sendiri mungkin sempurna. Oh iya. Iya Ya, sih. maksudnya, Iya. kalau untuk Kesempurnaan cinta. 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 Maksudnya Ya, disatukan semua ya. Iya. Disatukan semua. Cinta itu udah sempurna. Sempurna. Tapi cinta yang bagus, cinta yang sempurna. iya, dengan mencapai kesempurnaan itu kita butuh seseorang yang berusaha menutupi kekurangan kita dan kita menutupi kekurangan dia untuk mencapai kesempurnaan itu yang namanya cinta. Saling melengkapi. Saling melengkapi.
itu dia dalam kali aku Kali bos. Udah kakak-kakaknya nih bos. iya soalnya semana ya aku nggak expert di bidang cinta aku loser kalau Gini, kalau kau ngomong kau udah bisa ngomong kayak gitu, kau udah expert sebenarnya. Tapi kau belum masuk ke ranah percintaan. Iya. yang paling apa ya sebenarnya paling masalahnya adalah aku paling jago teori tapi prakteknya Iya. Kenapa gitu sih? Iya. Banyak orang gitu. Kau bagaikan mahasiswa yang lebih dari dosennya. Ah. Yang dosennya udah mengajar, kau cuma orang yang diajar, tapi kau lebih tahu Balik lagi. mengajar. Kelemahan seseorang pasti ada kelebihan. ya Iya kan? Nah, kayak dia temperamen, tapi dia bisa mengedukasi orang. sama juga aku jago teori tapi nggak jago praktek Iya. bahkan dan faktanya adalah aku nggak bisa bangun komunikasi yang baik di chat dan pada saat aku bangun komunikasi yang baik di chat Dai, makasih Dai datang ya Dai. Masuk Udah di setting tuh. Dari setting ya. Dek, nanti kau masuk ya Dek, duduk di Sabar sini. dulu. Bener ya? Ada masuk. Oh hitam kali kita jadinya. Enggak. Siapa? Kenapa? Oh hitam kali weh. Udah cerita orang kan. Ya tadi sampai mana aku bicara? Oh, faktanya adalah aku paling tidak tahu harus bagaimana memperlakukan wanita dan komunikasi dengan wanita pada saat chatting maupun itu DM. Itu kok perlu belajar. Kau berarti kurangnya terus praktek. Kau kurang kau Ya, lebih praktek lah, no. Enggak, kau lebih di mempertahankan. Maksudnya? Kau kurang di untuk mendapatkan. Oh shit. Gila cuy. Ngerti nggak, Dai? Bahasanya, Dai? Kali. Cuci muka dulu bang. Bukan, iya. Usahanya juga sih, betul kan? Usaha sih. Ya, simpel aja itu kalau kita memang ingin sesuatu, Usaha dulu usaha kita tuh harus lebih kuat dari dari yang kita inginkan itu. Seperti yang sering kau bilang, jatuh cinta. Seperti cinta siap itu juga patah hati. siapa tadi. Nih. Dan kalau dari cinta itu pasti perasaan menggebu-gebu. Makanya kalau aku dulu kan punya cewek, kayak gitu. Asal ngejar cewek. Ini mic. Oh, Ini. ini Mik. Iya. Nggak apa-apa, jauh nggak apa-apa. Penting ada akses. Itulah kayak gitu lah dulu kalau ngejar cewek Dai. Chat ini Nah gini aku mau nanya sama kau. Kau dulu kenapa kau bisa sampai kayak mana kau ngerasain jatuh cinta itu? ngerasa itu cinta sendiri. Kau merasa dulu kau aku tahu kau SMA gimana? Orangnya kau insecure kan? Iya, saya coba tuh. Kenapa pas kuliah ini ya gitu? Kau merasa kau itu Dulu- udah cowok? Ya mungkin aku pernah SMP kena bully juga dulu SMP. Ada cerita dulu. Wajar sih. Iya, memang pernah. Ya wajar. Kenapa deh? Bos Karena kuat. terlalu Oh, ya, kenapa? fisik aku laki-laki Kedengeran kan. itu. Si Budi keras sebenarnya. Nggak dengar. Dan nggak apa-apa. Kuat sih kita ya. Karena waktu SMP itu ya memang fisik aku laki-laki, tapi tampangku kayak perempuan. Tengok beberapa orang gitu. Jadi sering ada ngejek-ngejek gitu. Wajar. Kau nggak gemulai juga? Apa? Nggak gemulai juga? Enggak, cuman dari kalau tengok sekilas kan ya karena aku putih terus kayak Kurus. dulu kurus bersih Iya. gitu lah. Bersih ya. Bibir kau dulu merah kan dah. Iya, Biar merah. Kena Apa? cium budi jadi. Suci lah dulu ya. Aku kopian mama aku dalam bentuk Iya. laki-laki Oke. gitulah. Itu tanda kutip Dan lugu pertanyaannya adalah nggak? Tanda kutip lugu nggak? Lugu. Ya, memang cupu, masih cupu. Ya dulu baju sering ku masuki toko kan. Juga ganteng lah dulu. Waktu SMP. Ya udah, selalu aku suka cewek pasti cewek itu kayak mikir Homo nih. bukan homo. Tahu lah. Ngerti lah. Kayak Ya. ngerasa cewek itu nengok aku. Apa sih? Apa sih? Kayak mana kok aku sama dia aku aman nggak? kayak Gitu. orang-orang aneh gitu ya. Pasti bisa dibanggakan dari apa sih bang dari aku Ganteng enggak? ganteng enggak cantik iya gitu. Iya, malah insecure ya kan? Kecantikan dia ya. Ya cewek tuh jujur sering bilang gitu. Kenapa sih bisa lebih putihan kau aku daripada? Sering kali cewek bilang gitu. Ya mau kayak mana? Aku pun terlahir seperti ini. Aku nggak minta harus Sama jadi juga. kadang kayak cewek gini banding-bandingannya kulit gini kan. Terus kayak muka aku ada di banding-bandingannya sama kulit dia, sama kulit muka dia. Kok sampai Ah, SMA gini. gitu? Apa? Kok sampai SMA lu?
Sampai SMA aku syukur tuh. Kenapa kuliah kok berubah? Karena kuliah aku tuh ya kenal kawan-kawan yang gila sih. Ya. Balik lagi Kalau dulu aku SMA kan kalian wajar normal-normal aja aku. Oh, ya lingkungan juga ngebentuk. lingkungan yang kita apa tuh pas SMA? Gak ada. Gak ada lah. Cabut pun gak pernah main PL. Cabut pun pas kelas meeting kan? Itu pun udah cabut. Itu betul-betul nggak ada kelas sih. Betul. Iya kan? Memang itulah. Memang kosong. Ada OSIS gitu Iya kan. Cabut pun kalau ada yang meninggal. Iya itu bisa. Iya kan? Cabutnya cabut terstruktur sih. Iya. Izin. Iya, strategi. Cabut pemberontakan dari diri sendiri melanggar aturan tuh nggak ada. Nggak ada. Mungkin kayak manjat pagar nggak pernah. Iya. Lingkungan. Nggak. Soal lingkungan sih. Mungkin dari yang aku baca, kalau kasus untuk pribadi diri sendiri, mungkin dia ingin membalas semua kekurangan dia lalu. Jadi dia pengen jadi aku harus berubah. Dulu kok dengar cerita orang pacaran kayak gini. Iya. Ini nggak gitu kan? Pengen kali ya jomblo-jomblo kayak aku. Nah, diajak juga aku. Nih, balik lagi. Itu motivasi atau dendam? Itu dendam. Ya Sebenarnya dendam ya dendam, motivasi. Menurut aku kayak kalau gini. motivasi Ah, kita ini. berubah jadi lebih baik. Satu-satu, Cok. Iya, aku menurut aku kalau motivasi sama dendam dibedakan secara hasil. Kalau hasilnya buruk jadinya dendam. Karena dia sama-sama membangkitkan hasrat kita untuk mendapatkan sesuatu itu. Oke, Bang. Ya kan? Kalau motivasi kita kan ingin mendapatkan sesuatu itu tapi dengan hasil yang baik. dan persaingan yang baik. Iya. Dengan Kalau dendam kan kita mendapatkan sesuatu itu tapi sesuatu itu sesuatu yang buruk. Iya, iya. Negatif. Persaingan Iya. sehat lah ya kan. Iya. Persaingan yang tidak sehat. Berarti Nah, itu kok gimana deh? Kok arah ke motivasi atau dendam? Berarti itu dendam lah. Karena kan lihat Kok ingin membuktikan sama orang? Iya. nggak membuktikan sih. Lebih ke arah heaven gitu. Heaven? Apa nyari bahagia yang Kesenangan. Nah, kesenangan orang dulu kayak mana? Oh, itu yang bilang dia pengen kalau dari Caper. balas dendam sih dia. dendam masalah. Tapi untuk pribadi diri kau sendiri, aku harus berubah nih. Aku harus cari pasangan. Aku nggak mau dibully aja. Iya gitu. Tapi dia hasil yang baik, jadi motivasi. Iya, oke. Berarti dia membayar rasa ingin tahu dia itu. Iya. Rasa ingin tahu aku dulu tuh kan kayak malam punya pacar jalan malam minggu makan terus ya agak semi-semi kayak gitu. Masalahnya, kok lebih dari itu dah ya? Apa ya? Enggak. Itu karena Udah, motivasi. Nah, dan yang jadi pertanyaan aku ketika kau sudah mendapatkan itu semua sekarang, bagaimana? perasaan dan Iya. Kok nggak pengen balik ke dulu lagi atau gimana? Ya biasa aja pasti nggak deh. ya biasa aja sih. Nah, itu yang- Kalau kita udah ngerasain hal yang kita ingin kan udah sampai ke titik itu ya kayak oh gini Oh gini rupanya kan. Udah ya kan? Oh gini enaknya kayak minum-minum atau apa. Kenapa itulah manusia nggak pernah puas ya? Nah, Kalau dulu kan orang-orang kita kan Sifat ekonomi mana juga. ada yang minum-minum kan. ya minum lah juga. Enggak, maksudnya Air putih. Ya, minum gitu lah. Ini kuncinya kan. Apa ya? Dengan semua obrolan tadi, kekurangan tadi, mungkin orang nggak tahu ya. Iya. Ya, Nah. mungkin ngerekam bu. Iya. Kali kok jadi kemarin. Aja terus. Mungkin ketika kita mendekati seseorang, misalnya ketika kita mendekati seseorang, kita mungkin nggak menjadikan diri kita yang sebenarnya itu, tidak menggambarkan diri kita yang sebenarnya. Kita menggambar sisi kita yang terbaik ketika mendekati orang. Itu dia. Oh, kayak kau datang dari awal. Kayak kok datang Nah, cepet. jadi pertanyaan, kan kita deketin dia bukan versi keburukan kita lah, bukan kita apa adanya. Kita apa adanya. Dan pada saat kita udah mendapatkannya, pak, udah biasa aja lah. Kita harus membuat terbiasa sama kebutuhan diri kita yang sebenarnya. Kita berusaha untuk membuat dia terbiasa dengan Sama diri kekurangan kita. diri kita yang sebenarnya kayak mana gitu. Dan itu jadi counter bumerang untuk diri kita sendiri. Bahwasannya dia menerima nggak kan? Iya, ketika dia kayak sebenarnya itu mencintai kita, yang hanya sisi terbaik kita, yang kitanya punya ini punya itu, Yang kita ungkapkan secara maksudnya pas kita nggak udah jalan nih agak lama kan, kita nggak berikan semua yang terbaik lagi gitu. Kita ngasih diri kita yang apa adanya. Inilah yang sebenarnya. Kalau dulu oke lah karena aku mau dapat yang kau. Jadi ini sekarang diri kau nih. Bukan ya? Maksudnya belum. kalau aku sama pasanganku gitu sih, aku kayak ya aku punya. Oh, berarti kau sama pasanganmu ada fase kayak gitu. Ada fase kan kau berarti. Awal-awalnya aku beri Iya kan? apa dia kasih semua. Ya. Segrup ya?
Oh berarti udah melewati fase itu? Iya, sekarang Udah. udah Dan fase- bertahan kan? Ah, Dan survive kan? survive sekarang. Karena akhirnya menjadi pasangan yang langgeng. Iya, aku udah sekarang. Amin. Kita nggak tahu. Aku dulu juga ya, aku kalau misalkan Iya. aku lagi gak punya uang, aku bilang gini, aku lagi susah, aku lagi butuh ini. Ya udah, Dia ngerti. ngerti. Ah. Kalau awal-awal aku gak pernah meminta tolong sama Iya, ngerti. apapun. Baru kau menunjukin kau itu, Iya, kau nggak mau. the best lah. Iya, kau nggak mau dianggap itu lemah. Iya, pokoknya sih. Malah akhirnya yang dia tunjukkan itu adalah yang hasil terbaik ya kan? Iya. Karena hasil terbaik nggak ada efek-efek jauh-jauh jemput ke sana kemari gitu-gitulah kan. Tapi kalau sekarang kayak, aduh aku belum kali lagi. Nah, Dan iya betul. Dan sadar nggak sadar kadang banyak pasangan yang gimana ya menurut aku. Dia nggak sadar bahwasanya pasangannya juga manusia normal, is normal. Kalau dia punya kekurangan, ya. Betul nggak? Betul. Sama kayak misalnya public figure, dia manusia, tetap manusia, pasti punya kekurangan. Ya mungkin di depan layar dia berusaha untuk menunjukkan bahwasanya show time, dia nggak menunjukkan kesedihannya. Iya. Padahal semua orang itu ya manusia normal, punya kesedihan, punya Iya. kekurangan, berhak. berhak untuk menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Tergantung kayak mana orang menerimanya. Memang jatuhnya tergantung kitanya gimana memfilter omongan orang itu yang bisa menjatuhkan feel kita, menjatuhkan mood kita, jatuhin pemikiran kita yang sebenarnya itu diri kita gitu, membuat kita jadi fake. Itu sih berawal dari filter kita dulu juga, yang kayak kita bilang hari sebelumnya kan, kita pesimis dulu gitu kan, kemudian baru kita optimis untuk memperbaiki masalah itu. Nah, Manajemen resiko. manajemen resiko, karena resiko itu tidak bisa dihilangkan, Iya, melainkan diminimalkan dengan cara manajemen. resiko. Ya. Menurut kamu? Anak manajemen gimana? Aduh. Kami Ya, akuntansi. obrolan kita simpul. Ya kalau dari aku lah ya, cinta itu adalah yang tadi seperti aku bilang, ketika kau bisa hidup berdampingan dengan kekurangan seseorang dan kau berusaha menerimanya, karena pasti manusia akan membiasakan diri yang nggak biasa untuk menerima kekurangan seseorang. Betul, itu normal kan? Karena kita berusaha, ya udah, cinta adalah ketika kita berusaha untuk hidup berdampingan dengan kekurangan seseorang dan menerimanya, Saling melengkapi. saling melengkapi. Karena cinta, ketika kau ditanya kenapa kau bisa cinta sama dia, mungkin semua orang jawab karena dia baik, dia sabar, Dia cantik. perhatian. Tapi dia tidak tahu bahwasanya pasangannya tersebut atau kita punya kekurangan. Dan ketika cinta ditanya kenapa kau bisa cinta sama dia, ya karena walaupun walaupun dia egois, marah, cuek, kadang juga suka lupa kalau udah nongkrong sama kawannya, dia walaupun gitu dia tetap punya sisi yang nggak ada di orang lain yang bisa aku nilai bahwasanya aku cinta karena dia, ya walaupun dia kayak gitu, bukan karena dia baik, dia segala macam. Aku iya, kadang cinta ini nggak tahu ya, kadang kau ditanya cinta kenapa sama orang, ya udah karena aku cintanya sama dia. Ya, Nggak ada alasan. nggak ada alasan ya. Bingung ya. Bingung coba apa? Cinta itu nggak butuh alasan. Kalau masih ada alasan kau cinta sama dia, berarti kau belum cinta. Gila kali gede sumpah. Gila. Oh kenapa lama kayak datang? Ini segmen 3 udah mau selesai. Indeks sumpah deh gitu. Kampret. Kalau Kampret. kau masih ada alasan, aku ini apa belum berdiri. Kan memang logika kita kan, udah cinta nih. Padahal kita dibodoh-bodohin sama dia. Yang kita disuruh ini, disuruh itu, kita capek nggak ada untungnya sama kita. Iya. Tapi kita tetap mau melakukannya karena apa ya? Karena cinta. Kita itu nggak ada alasan. Secara tidak langsung sebenarnya dia udah menyimpulkan dari perkataan kita tadi. Iya, semua itu. Iya. Gila deh. Pantas boleh. Dek, nanti hubungin Dek. Iya, nanti hubungi manajer kita. Iya. Siapa Wira? Kira temennya guys. Iya. Sekarang kerja di Polda ya. Singkat tahanan ya. Dia bagian drama itu. Ada yang mau diungkapin buat? Apa ya? Ini masalah apa nih? Tentang semua yang kita obrolin. Cinta dan hati. Gimana ya?
Coba kalau dulu. Oke Bud, kita tutup. Betul lah. Ya menurut kau lah cinta. Ya gimana ya? Aku nggak bisa nyimpulkan karena cinta itu nggak butuh alasan. Udah kau berarti merimik apa yang bilang gede. Kamu tak tahu aja. Ya intinya gitulah. Yang kalian bilang itu semua benar. Karena cinta itu nggak butuh alasan, apalagi kok masalah kekurangan dan kelebihan itu ya setiap pasangan itu harus saling melengkapi. Iya. Ya kan. Jadi nggak ada cinta yang sempurna. Iya. Kok kau minta yang sempurna, kau akan kehilangan yang terbaik. Itu aja perasaan. Tapi aku menghargai tepuk tangan untuk Udi. Yang bangsa. Oke. Habis baterai. Oke. Udah ya, tutup nanti. Lanjut, ini masih 1 jam lagi. Tadi dia mau ngecek rekam atau nggak record. Oke guys. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Ya podcast yang nggak tahu ada intinya atau enggak. Semoga ada bermanfaat. Podcast kon. Toh. Nah, betul. Mungkin semua orang bilang itu podcast, tapi menganggapnya itu hanya sekedar obrolan tongkrongan semata. Yang nggak tahu itu tongkrongan betul lah. Iya. Karena banyak tongkrongan sekarang adalah generasi tunduk yang memandang apinya ketika dia berkumpul dengan orang lain.